ने पुकारा है हाँ अब तो चले आओ. Pertanyaan yang sering muncul, mengapa Katrina Kaif bisa begitu laris di pasaran tanpa bakat yang mumpuni? Bahkan ini sudah hampir menuju ke 20 tahun berkarirnya. Dan semakin hari posisinya hanya semakin kuat saja nih di Bollywood. Tak sedikit yang sudah menyebutnya sebagai Queen of Bollywood. Dari segi mana nih Katrina bisa dibilang Queen? Kita akan membahas lebih panjang mengenai hal ini dalam Katrina Kaif versus Anushka Sharma. Faktanya di sini, bukan hanya Anushka aktris yang berkali-kali disingkirkan oleh Katrina Kaif yang segenerasi. Priyanka Chopra, Deepika Padukone, dan Kareena Kapoor yang lebih senior harus mengakui susah bersaing dengan Katrina di posisi teratas. Terlebih yang baru-baru seperti Parineeti, Nargis Fahri, hingga Alia Bhatt atau Shraddha Kapoor. Sedikit info mengenai Anushka terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke pembahasan utama. Dibanding Katrina Kaif, Anushka adalah wanita paket komplit yang faktanya benar-benar dibutuhkan untuk generasi Bollywood sekarang. Shah Rukh Khan bahkan menyebut pasangannya dengan Anushka bagaikan kajol kedua baginya. Ya memang, harus diakui ekspresi Anushka Sharma bahkan lebih sempurna daripada Deepika Padukone ataupun Priyanka. Berikut beberapa pencapaian yang harus dibanggakan dari Anushka jika kamu menjadi penggemar setianya, yang tentunya tidak dimiliki oleh Katrina Kaif. Sedikitnya yang pertama adalah keserbagunaan. Aktris ini telah memberikan penampilan yang selalu berbeda di tiap jenjang karirnya. Apakah itu sebagai gadis biasa, modern, bahkan hingga menjadi pegulat. Anushka bahkan mengatakan ia tidak akan menerima peran cuma glamor saja, perlu sedikit karakter kuat untuk hal itu. Kedua, dia adalah produser yang sukses. Anushka membuat rumah produksinya sendiri di tahun 2015. Film yang ia produksi dan perankan sendiri seperti NH10 atau Pari cukup sukses di box office. Dan mari kita lanjut ke pembahasan. Untuk menjawab pertanyaan di atas tentang mengapa Katrina Kaif masih saja laku dengan minim kualitas dalam berakting, pertama-tama, apa saja sih kekurangan Katrina yang sering diperdebatkan di Bollywood? Yang banyak dipermasalahkan di sini adalah, kita semua tahu Katrina sedang berjuang menguasai bahasa Hindinya. Katrina sering dipancing dalam wawancara bahasa Hindi untuk melihat seberapa palsunya ia di film bisa berbahasa Hindi. Kekurangan lainnya ialah tidak ada ekspresi dan emosi. Romansa ke aksi, aksi ke komedi, komedi ke patriotik, semua filmnya diisi dengan wajah Barbie-nya. Datar seperti boneka cantik. Wajah datar sebenarnya bukan hanya kekurangan Katrina Kaif. Masih banyak aktris lain seperti Jacqueline Fernandez, Nargis Fahri, dan Sunny Leone, tapi masih bertahan tanpa benar-benar berakting. Dan mengenai alasan mengapa Katrina Kaif masih belum turun tangga hingga saat ini, mungkin pertanyaannya bisa dibalik. Mengapa Katrina Kaif bisa berkembang pesat di industri Bollywood? Berikut beberapa jawabannya. Yang pertama, untuk bertahan di industri Bollywood, kata Nargis Fahri, kamu harus punya teman yang memiliki posisi kuat di industri Bollywood. Katrina Kaif memiliki Salman Khan, Ranbir Kapoor, dan Yash Raj Films yang selalu ingin memakai Katrina di filmnya. Yang kedua, aktris butuh wajah yang super cantik dan menggemaskan. Banyak aktris cantik di Bollywood setelah zaman Preity Zinta, yang benar-benar menggemaskan hanya Katrina Kaif ini. Bahkan Katrina menjadi aktris paling banyak dicari di Google. Alasan ketiga, terlepas dari semua kekurangan, bagaimana Katrina Kaif bisa di puncak sekarang? Saya rasa Katrina ini aktris yang paling berjuang dan pekerja keras. Fakta di sini ia semakin berkembang di tiap filmnya. Bahasa Hindi hingga emosinya sudah ia perbaiki secara perlahan. Dan tariannya adalah yang paling berkembang sejauh ini. Alasan keempat, penggemar semakin banyak,
produsen film tentu mengejar yang bisa menghasilkan uang. Fakta di sini adalah Katrina Kaif mungkin bekerja di beberapa film yang gagal, tapi tendensinya di film gagal itu banyak yang booming. We don't want to take a picture with Dan terakhir dari semuanya, faktor keberuntungan yang memang memihak kepada Katrina Kaif. Juga banyak sisi negatifnya yang ternyata membuat namanya semakin bertahan. Ada kontroversi asmaranya dengan Ranbir Kapoor dan Salman Khan, atau para pembuat film yang sudah kehilangan rasa bakatnya. Sehingga sekarang film yang diproduksi, 80%-nya adalah glamor, dan nama Katrina Kaif cocok untuk hal itu. Terakhir, Katrina Kaif tidak pernah terlalu mengesankan dalam film. Kita tidak perlu sibuk membandingkan antara film yang meroket dengan film-film barunya yang ujung-ujungnya akan menjatuhkannya. मेरी जिप खोलो हग मी मेरे गन्स मिले Touch me, touch me. Zara, kiss me, kiss me, kiss me. Zara, hold me, hold me, hold me. Ada beberapa alasan mengapa Katrina Kaif dan Anushka Sharma diperbandingkan. Kita tidak akan membandingkan kualitas akting karena jelas Katrina akan kalah, atau siapa yang tercantik. Perbandingan pertama, siapa yang paling banyak mencetak film sukses di samping Tiga Khan dan aktor lain? Kita mulai dari Anushka Sharma. Debutnya dengan Shah Rukh Khan di Rabne Bana di Jodi, sukses menembus film penghasilan tertinggi di tahun 2008. Menjadi film terlaris kedua setelah film Gajini dengan 187 crore penghasilan. Debut Katrina Kaif di samping Tiga Khan ada Maine Pyar Kyun Kiya bersama Salman Khan. Kita tidak memasukkan dua film sebelumnya karena tidak bersamakan. Maine Pyar Kyun Kiya adalah film hit, menjadi film tertinggi ke-6 tahun 2005 dengan 45,9 crore penghasilan. Di sini 1 poin untuk Anushka yang lebih tinggi daripada Katrina. Selanjutnya, mari kita lihat total seluruh film lain dengan Tiga Khan. Anushka Sharma masih bersama dengan Shah Rukh Khan, ada 3 film lain, hanya 1 film superhit Jab Tak Hai Jaan, dan 2 lainnya adalah film gagal. Anushka Sharma bersama Amir Khan ada PK, dan bersama Salman Khan ada film Sultan. Sementara Katrina Kaif bersama Shah Rukh Khan juga Anushka dalam 1 film superhit Jab Tak Hai Jaan, dan kembali bersama Anushka Shah Rukh di film Zero yang gagal. Bersama Salman Khan, ada 5 film lain dengan 4 film sukses. Ekta Tiger, Tiger Sindahe, Bharat dan Partner. Dan bersama Amir Khan ada 1 film sukses Doom 3 dan 1 film gagal Tug of Hindustan. Di sini dapat dilihat, Anushka dengan Tiga Khan memiliki 6 film, 4 filmnya sukses. Katrina Kaif sendiri dengan Tiga Khan ada 10 film, 7 film yang sukses. Rasio kesuksesan Anushka di samping Tiga Khan adalah 67%, dan Katrina Kaif sebesar 70%. 1 poin untuk Katrina Kaif. Selanjutnya Anushka bersama aktor besar lainnya ada 13 film. Dengan klasifikasi, 4 film sukses, 7 film rata-rata, dan 2 film gagal. Sedangkan Katrina Kaif, film lainnya di luar Tiga Khan ada 20 film. 12 film sukses, 3 film rata-rata, dan 5 film gagal. Jika dihitung jumlah film sukses dan rata-rata dikurang film gagal, Anushka dengan 13 filmnya, keuntungan filmnya secara keseluruhan adalah sebesar 94,71%. Ini lebih tinggi daripada Katrina Kaif yang memiliki film lebih banyak dengan 87,38% keuntungan keseluruhan film. 1 poin lagi untuk Anushka. Selanjutnya kita akan melihat posisi Anushka Sharma dan Katrina Kaif di tangga box office. Terhitung sejak tahun 2005 ke atas, berarti dalam 15 tahun terakhir, Anushka Sharma dengan total film bersama Tiga Khan dan aktor lainnya sebanyak 19 film, itu bisa menghasilkan 2.126 crore di posisi ketiga. Sedangkan Katrina Kaif, total film bersama Tiga Khan dan aktor lainnya sebanyak 30 film, total penghasilan seluruh film 2.616 crore di posisi pertama. 1 poin untuk Katrina Kaif menjadikan skor 2 sama.
Kesimpulan yang bisa didapatkan di sini, fakta sebenarnya Anushka lebih menguntungkan penghasilan filmnya daripada Katrina Kaif. Katrina memang berada di urutan pertama aktris ranking 1 saat ini dengan total penghasilannya 2.616 crore, tapi jika dirata-ratakan untuk 30 filmnya, hanya 87,2 crore penghasilan per film yang bisa ia hasilkan. Sementara Anushka Sharma, ia mampu menghasilkan 111,89 crore per film, jika itu dirata-ratakan dengan 19 filmnya sejauh ini. Dan fakta lain yang berbicara di sini, Katrina Kaif adalah nama yang sangat diinginkan oleh sutradara. Bahkan ini diakui oleh Anushka Sharma sendiri. Anushka mengatakan dalam wawancaranya, Katrina Kaif sangat cantik dan sutradara banyak mengantri di belakangnya saat ini. Bahkan nih, Anushka seringkali harus dibuat mengalah jika dipasangkan dengan Katrina Kaif dalam satu film. Contoh Jab Tak Hai Jaan, itu adalah kisah cinta Katrina dan Shah Rukh Khan. Ataupun film Zero, kembali Shah Rukh Khan mati-matian mengejar Katrina Kaif. Anushka hanya dijadikan aktris kedua, meski dibuatkan segala upaya karakter untuk menguras kualitas emosinya. Okay. Fakta lain, Anushka nyatanya memiliki lebih banyak film dibanding Katrina Kaif untuk film pencetak uang terbesar skala global. PK di urutan ke-5, Sultan di urutan ke-8, dan Sanju di urutan ke-9. Sementara Katrina Kaif ada 2, itu sama berada di bawah 10 besar. Tagir Sindahe di urutan ke-11, dan Doom 3 di urutan ke-12. Jadi ini sangat terbukti, skor terakhir seharusnya 5-2. Tapi hasil di lapangan, Katrina lebih banyak dikejar untuk film. Jika dirata-ratakan dalam 15 tahun terakhir dari total film, setidaknya Anushka memiliki 1 film per tahun, dan Katrina Kaif memiliki 2 film per tahun.